Ini tadi pagi ada ya? Tadi pagi ada ya? Aduh, anak nggak ngejadi langsung. Syukran, Syuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwan dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita membahas kitab Salsabil Syafi
karya al-Imam atau Al-Syekh Uthman Sulaiman Murad rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita sudah berada di sesi yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga di bait ke-20. Berkata An-Nadhim rahimahullahu taala, kita baca sama-sama. Wa qalibhuma miman qubayla al-ba'i. Wa qalibhuma miman qubayla al-ba'i. Wa qalibhuma, dan ubahlah keduanya. Al-iqlab, aqlaba yuqlibu iqlaban, maksudnya adalah hawwala yuhawwilu tahwilan, yaitu mengubah. Dan ubahlah keduanya, maksudnya nun sukun dan tanwin, miman menjadi huruf mim. Kapan itu? Qubailal ba'i, jika ada sebelum huruf ba. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi apa? Menjadi mim. Jadi intinya adalah mim sukun bertemu dengan ba. Jadi nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ba, maka ubahlah menjadi huruf mim. Yang tadinya misalkan anba'aka, maka menjadi amba'aka. An menjadi am. Yang tadinya nun diubah menjadi mim. Mudah ini sebenarnya. Untuk memahami iqlab sangat-sangat mudah. Dan ini hukum tersendiri. Iqlab hukum tersendiri. Di dalam Tuhfatul Atfal, jika antum sudah belajar Tuhfatul Atfal, maka di situ Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan wa tsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan hukum yang ketiga adalah iqlab, yaitu mengubah nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ba menjadi huruf mim. Jadi nun sukun atau tanwinnya diubah menjadi huruf mim. Ini adalah langkah yang pertama. Jadi ada 3 langkah, ada 3 tahapan iqlab. Syukran jazakallah. Iqlabu 'indal ba'i miman. Iqlabun nun sakinati wat tanwin 'indal ba'i miman, yaitu mengubah nun sukun atau tanwin saat bertemu dengan huruf ba menjadi huruf mim. Tadi contohnya anba'aka. Kita baca sama-sama untuk yang nunnya jelas dulu. Anba'aka. Itu asalnya ya. Anba'aka. Nah, karena saat nun sukun ketemu ba ini dibaca izhar terasa berat, anba'aka hadza. Kemudian dibaca dengan ikhfa tidak cocok, anba'aka, anba'aka. Itu ikhfa itu. Siap-siap keba itu ikhfa. Kemudian diubah menjadi idgham atau dimasukkan ke huruf ba juga tidak cocok, abba'aka. Maka muncullah hukum baru yaitu iqlab. Jadi sebenarnya pertemuan huruf seperti itu kemungkinannya ada 3. Kalau enggak dibaca izhar, kalau enggak dibaca dengan ikhfa, kalau enggak dibaca dengan idgham. Adapun alasannya ini sebab terjadinya hukum ya. Sebab terjadi. Ini harus kita pahami dulu nih. Yang pertama, apa sebab terjadinya huruf hukum izhar? Sebab terjadinya izhar adalah apa? Taba'ud. Ya, karena gampangnya jauh gitu ya. Jaraknya jauh. Yang kedua, sebab terjadinya idgham. Apa sebab terjadinya? Kalau tidak sama atau apa? Dekat. Gampang ini. Ikhfa. Apa sebab terjadinya ikhfa? Jaraknya apa? Pertengahan. Jaraknya pertengahan. Tidak sejauh huruf-huruf izhar, juga tidak sedekat huruf-huruf idgham. Maka
Antara keduanya, antara izhar dan idgham, ikhfa pertengahan. Baik. Nah, sekarang nun sukun bertemu dengan ba, baik, dibaca dengan izhar yaitu n, nggak cocok. An ba'aka, nggak cocok. Dibaca dengan ba, b, abba'aka, nggak cocok. Dibaca antara nun dengan ba, ba'aka, ikhfa itu kan? Ba'aka, ikhfa, maka juga nggak cocok. Yang paling ringan pengucapannya adalah dengan mengubah nun sukunnya menjadi apa? Mim. Kenapa diubah menjadi mim? Karena mim ini menjembatani antara nun dan ba. Mim ini menjembatani antara nun dan ba. Sama dengan nun dari segi sifat-sifatnya dan sama dengan ba dari segi apa? Makhraj. Nah, maka dipilihlah huruf mim. Jadi alasan kenapa kok dipilih mim untuk menggantikan nun untuk menjembatani antara nun dan ba tadi. Sama dengan nun dari segi sifat-sifatnya, seluruh sifatnya sama. Khususnya lagi adalah sifat gunnah. Dan sama dengan ba dari segi makhrajnya, sama-sama dari dua bibir nempel. Baik? Dan jadilah dia hukum iqlab. Pengucapannya sangat-sangat ringan. Nah, coba kita praktekkan. Yang tadinya an ba'aka, coba ikuti. Nah, coba antum baca begitu. Berat enggak? An ba'aka, berat? Baik. Ab ba'aka dengan ba coba. Nggak cocok dengan ikhfa. Ba'aka. Masih agak berat. Sekarang yang iqlab diubah jadi mim. Ba'aka. Nah, paling simple, paling mudah, betul? Ingat tadi kaidah di dalam pengucapan dalam bahasa Arab secara umum, khususnya lagi dalam pengucapan huruf-huruf Al-Qur'an adalah yang paling ringan. Litakhfif. Kenapa muncul idgham? Litakhfif. Kenapa muncul izhar? Litakhfif. Ya karena yang paling ringannya begitu. Jelas ya? Jadi simpel, dengan seperti ini saja maka kita simpulkan bahwa membaca iqlab adalah dengan menempelkan kedua bibir tanpa dikerutkan. Bidunil kaz. Al-itbaq. Bidunil kaz. Yaitu nempel tanpa dikerutkan. Nempel biasa sih ya, yang penting nempel. Jangan dikerutkan, jangan ditekan. Jangan amba'aka mim ba'di, jangan. Cukup nempel saja. Amba'aka, coba. Mim ba'di. Nah, mudah ya untuk memahami ini. Baik, itu tadi untuk sebab terjadinya hukum-hukum antum harus pahami betul. Izhar, taba'ud, karena jauh. Idgham kalau nggak sama atau dekat. Sama itu bisa jadi tamatsul atau tajanus. Dekat itu taqarub. Ikhfa maka dia pertengahan antara izhar dan juga idgham. Tidak sejauh huruf-huruf izhar dan tidak sedekat huruf-huruf idgham. Baik, sekarang kita kembali. Jadi tadi ada 3 tahapan untuk iqlab. Yang pertama watsalitsul iqlab wa 'indal ba'i miman. Nunnya diubah menjadi mim. Simple. Nunnya diubah menjadi mim. Yang tadinya n jadilah mim. Selanjutnya langkah kedua adalah bi ghunnatin, disertai dengan gunnah. Maksudnya gunnah mutawwalah, gunnah yang dipanjangkan. Tinggal dipanjangkan saja. Ma'al ikhfa'i, sembari diikhfakan. Nah, biasanya khilafnya karena kata ini nih. Karena ada kata ikhfa'i, sembari diikhfakan, langsung diartikan Indonesia sembari disamarkan. Padahal makna dari al-ikhfa artinya apa? As-satru, yaitu menyembunyikan, menutupi. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ay asturuha. Al-ikhfa as-satr, yaitu menutupi atau menyembunyikan. Jadi kalau diartikan samar ya langsung samar berarti ba'aka. Situlah muncul khilaf. Baik, pertanyaan sekarang, ma'al ikhfa'i, sembari diikhfakan. Yang diikhfakan itu siapa ke siapa? Atau apa ke apa? Yang diikhfakan otomatis apa? Nun sukun ke ba atau mim sukun ke ba? Nah, perhatikan ini. Ada 3 langkah tadi kan? Yang pertama, nun sukun diubah jadi mim.
Sudah diubah dari mim kan? Yang kedua dipanjangkan gunahnya. Yang ketiga diikhfakan. Yang diikhfakan itu mim sukun ke ba atau nun sukun ke ba? Mim sukun ke ba, kan udah diubah jadi mim. Kalau yang diikhfakan nun sukun ke ba, kenapa enggak sekalian masuk aja ke hukum ikhfa? Kenapa harus jadi hukum baru? Dimasukin aja ke ikhfa hakiki, selesai, nggak debat kita. Paham ya? Nah, jadi ma'an ikhfa'i di sini sembari diikhfakan maknanya adalah mengikhfakan mim sukun ke ba. Makanya praktek pengucapan iqlab sama dengan ikhfa syafawi. Yaitu mengikhfakan mim sukun ke ba, menyembunyikan mim sukun ke ba. Gimana? Gak usah ribet, mim sukun udah mingkem. Ba juga mingkem. Taib, disembunyikan mim ke ba, ya sudah, mim ba diteruskan saja sudah. Mim ba'di amba'aka, demikian. Paham ya? Taib. Jadi ini tadi terkait dengan iqlab. Jadi intinya kita tidak mungkiri bahwasanya ada perbedaan pengucapan atau perbedaan cara di dalam mengucapkan iqlab. Ada dua cara, yaitu furjah, tarkul furjah, renggang, atau idbaq, nempel. Taib, ini khilafnya mu'tabar nih. Sampai sekarang ini menjadi perbedaan yang tidak ada penyelesaiannya. Akhirnya udah, titiknya adalah faqra'u kama 'ullimtum, baca aja sebagaimana kalian diajarkan. Kalau gurunya ngajarin nempel ya udah nempel aja. Kalau gurunya ngajarin renggang ya udah renggang aja. Kan asal daripada bacaan Al-Qur'an itu dengan talaqi, kalau dapat dari talaqi dengan gurunya begitu ya sudah, nggak usah ribet. Ikuti saja gurunya. Sudah. Tapi kalau memang harus memilih, ya namanya beda kan, boleh milih kan? Dan nggak harus sama. Kalau boleh memilih, maka kami pilih yang nempel. Kenapa pilih yang nempel? Ada 3 alasannya. Alasan yang pertama dari segi definisi. Ini masih keluar zoomnya, kita tunggu dulu. Dari segi definisi, jadi alasan yang pertama dari segi definisi, bahwa definisi iqlab itu artinya mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba. Dan hal tersebut tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan menempelkan kedua bibir. Antum gimana ngubah nun ke ba? Afwan, nun ke mim maksudnya. Antum gimana ngubah nun ke mim yang tadinya n jadi m tanpa mingkem? Gimana? Coba. An ba'aka diubah menjadi mim. Gimana? Itu belum mim itu. Belum mim itu kan? Ya enggak? Kalau mau diubah jadi mim gimana? Ya nempel. Makhrajnya mim gimana sih? Ma, am. Udah selesai. Itu definisi. Jadi kenapa kita nempel, kenapa idbaq? Karena alasan yang pertama dari segi definisi, bahwa iqlab itu artinya mengubah yang tadinya n jadi m, dan itu tidaklah terrealisasi kecuali dengan menempelkan kedua bibir. Baru kemudian yang punya pendapat furjah membantah. Tapi mim tersebut mim mukhfah, bukan mim khalisah. Ya sudah, di situ perbedaannya kita. Mimnya bukan mim yang murni, tapi mim yang samar, makanya ba'aka begitu. Ya udah, berarti udah beda berarti. Kalau sudah beda begitu ya sudah, masing-masing saja. Faqra'u kama 'ullimtum. Yang penting kita sama-sama baca Al-Qur'an. Toh artinya sama kok. Nah, mim ba'di dengan mim ba'di artinya sama, setelah. Yang penting sama-sama baca Al-Qur'an. Baik. Yang kedua, dari segi talaqqi wal musyafahah. Dan itulah asal dari bacaan Al-Quran, yaitu dengan talaqqi wal musyafahah. Sebagaimana perkataan Imam Al-Khaqani. Wa inna lana akhdal qira'ati sunnatun 'anil awwalina al-muqri'ina dhawi sitri. Manhaj kami di dalam mengambil bacaan Al-Quran adalah sunnatun muttaba'ah. Ya'khudhuha al-akhir 'anil awwal. Yang datang belakangan ngambil dari orang yang datang duluan. Artinya dengan talaqqi, nggak bisa otodidak. Nggak bisa dengan belajar teori saja. Tapi dengan talaqqi wal musyafahah. Nah, kami dapat dari guru kami, Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, Syekh Mahmud Al-Zurainah, Syekh Hisham Abdul Bari, Syekh Ridha Ali Darwish, dan juga ustadz yang lainnya. Maka mereka membacanya dengan nempel, idbaq. Dan saat kami tanya kepada mereka, kenapa baca dengan idbaq? Walaupun ada di antara guru mereka yang bacanya dengan furjah. Salah satunya yang melalui jalur daripada Syekh Uthman Sulaiman Murad nih, Syekh Abdul Fattah Madkur itu membacanya dengan furjah. Maka apa jawabannya?
Jawabannya tidak mengapa kita beda dengan guru satu, tapi kita ngambil pendapat guru yang lainnya. Jadi nggak masalah membaca dengan idbaq walaupun ada guru yang baca dengan furjah. Menurut saya sepertinya sampai saat ini yang lebih kuat bacaannya dengan idbaq, dengan nempel. Nggak masalah. Yang penting jangan nggak talaki sama guru, nggak pernah belajar dari guru, tiba-tiba kalau menurut ana sih kayaknya enaknya gini. Ya jangan. Ya antum harus talaki dulu dari guru. Dan adabnya seorang murid, kalau ternyata kita saat bertalaki dengan guru-gurunya ngambil pendapat idbaq, ya kita baca dengan idbaq. Kalau ternyata pas dengan syekh atau ustadz yang lain bacanya dengan furjah, ya sudah. Kita dengan furjah. Beda halnya kalau antum pakainya idbaq ya, nggak apa-apa, antum baca idbaq aja, nggak masalah. Ya, itu beda. Itu beda. Baik, itu dari sisi yang kedua. Dari sisi yang ketiga adalah dari segi mudah dan susahnya. Simpel mana sih? Nempel sama renggang. Kalau ana sih simpelnya nempel. Amba'aka, simpel. Daripada amba'aka, ngukur ini renggangnya segimana ya? Nah, ada yang mengatakan setipis kertas atau setipis tisu gitu. Tipis banget, hampir-hampir nempel. Bahkan sudah ada unsur nempel-nempelnya. Maka lebih simpel nempel. Walaupun patokan benar atau tidaknya bacaan Al-Quran bukan dari simpel atau tidaknya, tapi ya berdasarkan riwayah. Tapi dengan tiga alasan tersebut paling tidak kita punya alasan kenapa memilih salah satunya. Kalau antum milih yang lain itu juga boleh, nggak masalah. Jelas insya Allah? Baik. Jadi nggak usah diperpanjang. Kalau ada yang baca idbaq, nempel ya sudah. Baca dengan furjah ya sudah, selesai. Aqra'u kama 'ullimtum. Nah, salah satu guru kami, Syekh Mahmud, beliau mengatakan sebenarnya dua-duanya itu punya potensi salah. Yang nempel kesalahannya kalau dia terlalu ditekan. Mim ba'dismuhu Ahmad. Ayo salah itu. Jangan terlalu dikerutkan, itu bukan idgham ini. Ini iqlab ini. Yang renggang, maka kesalahannya adalah saat terlalu renggang. Padahal harusnya betul-betul tipis, hampir-hampir apa? Hampir-hampir nempel. Mim ba'di ba'aka. Maka dua-duanya ada potensi untuk salah, sehingga harus hati-hati, sama-sama harus hati-hati. Baik. Sudah selesai, kita anggap selesai untuk pembahasan iqlab. Nah, kedua pendapat di atas memiliki hujah atau alasan masing-masing sehingga keduanya diamalkan oleh para ulama. Semoga Allah meridhai mereka. Dan mereka pun mewasiatkan agar kita mengamalkan salah satu pendapat tersebut sambil tetap menghargai pendapat yang lainnya. Wallahu a'lam. Lanjut, sekarang kita kepada hukum yang keempat yaitu ikhfa. Kita baca sama-sama. Wa akhfi qabla fadilil hija'i. Sif dhatana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan du'a zalima. Tayyib, wa akhfi dan ikhfakanlah qabla fadilil hijai, saat nun sukun atau tanwin ada sebelum sisa huruf hijaiyah. Fadil itu maksudnya baqi. Fadil di sini bukan yang memiliki keutamaan ya, tapi baqi. Sisa. Sama kalau di Tuhfatul Atfal apa? Wa rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Minal hurufi wajibun lil fadili. Fadili yang pertama 'indal baqi. Minal huruf. Minal baqi minal huruf. Dari huruf yang tersisa. Wajibun lil fadili, baru fadil yang kedua adalah yang memiliki keutamaan. Jadi bedakan. Adapun fadil di sini adalah baqi. Wa akhfi qabla fadilil hijai ay baqil hija. Sisa huruf hijaiyah yang belum disebutkan. Sisa daripada hukum idhar, idgham dan iqlab. Jadi sisanya ada 15. Apa saja itu? Yaitu di huruf pertama dari setiap kata di bawah ini. Ini baitnya Syekh Sulaiman Al-Jamsuri. Ini pesan moralnya adalah sifatilah dzatana, orang yang memiliki kemuliaan. Kam jada syakhsun, betapa banyak orang yang dermawan, qad sama, sungguh telah meninggi, mulia dia. Untuk itu dum thayyiban, teruslah menjadi baik, zid fi tuqan, tingkatkanlah ketakwaan, dha' zalima, dan tumpaslah kezaliman. Sebenarnya ini yang pas dha' zulma, tapi nggak mungkin kalau dha' zulma nggak pas timbangan bait syairnya. Maka dha' zalima. Jadi yang kita tumpas bukan orangnya, tapi kezalimannya. Kezaliman siapapun pelakunya tetap kezaliman.
Walaupun yang melakukannya orang yang dianggap baik sekalipun. Taib. Ini namanya adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, ikhfa tadi secara bahasa al-ikhfa lughatan as-satru, menyembunyikan atau menutupi. Sebagaimana firman Allah tadi, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha ay asturuha. Yaitu menyembunyikan nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan huruf nun sukun, jika bertemu dengan sisa daripada huruf hijaiyah. Jadi bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Ana akan berikan gambaran ya. Jadi kalau definisi secara istilah, yang dimaksud dengan ikhfa adalah an-nutqu biharfin bisifatin bainal idhari wal idgham, yaitu mengucapkan huruf, maksudnya dalam hal ini nun sukun atau tanwin, bisifatin, dengan sifat, dengan kondisi antara idhar dan idgham. Antum perhatikan di sini. Ini yang A ini adalah idhar. Sedangkan yang B adalah idgham. Nah, yang C ini adalah ikhfa. Jadi idhar itu jelas N. Nun sukunnya dibaca jelas yaitu N. Idgham melebur atau masuk ke huruf berikutnya, Baik. Sedangkan ikhfa antara itu. Dia tidak jelas juga tidak melebur, tapi antara itu. Maka dia di tengah-tengah. Dia bukan idhar, bukan idgham, tapi ngambil polanya idhar dan ngambil polanya idgham. Paham ya? Antum bayangkan dulu ini. Yang di arsin ini adalah ikhfa. Anda berikan contoh, misalkan gampangnya kata min qabli. Perhatikan. Saat min qabli ini kita baca dengan idhar, kita baca sama-sama dengan idhar, coba. Min qabli. Ada apanya itu? Ada apanya? Ada gunahnya nggak? Ada. Tapi apa? Aslul gunnah. Pokok gunah. Paham ya? Min. Ada kan gunahnya itu? Hanya tidak dipanjangkan. Jadi gunah itu ada yang aslul gunnah, ada gunah mutawwalah. Gunahnya ini tidak dipanjangkan. Dia nakisah. Min. Buktinya apa? Kalau kita tutup hidung kita maka kesulitan untuk keluar. Itu aslul gunnah namanya. Paham? Baik. Jadi saat membaca min qabli, apa polanya? N-nya jelas. Ada apanya? Ada aslul gunnah, ada gunahnya. Paham ya? Baik. Saat kita baca dengan idgham, kita baca coba. Miq qabli. Miq qabli. Masuk ke mana? Masuk ke huruf qaf. Berarti fi harfil qaf. Masuk ke qaf, betul? Jelas ya? Coba ulangi lagi yang idhar. Min qabli. Yang idgham. Miq qabli. Ikhfa bukan idhar, bukan idgham. Antara itu. Dia ngambil polanya idhar dari segi apa? Dari segi adanya gunnah. Tapi di saat yang sama dia menyelisihi idhar. Dengan cara apa? Gunnahnya dipanjangkan. Jadi menyelisihi idhar dari segi gunnah mutawwalah. Gunnahnya dipanjangkan. Taib. Ngambil pornya idgham. Dia siap-siap ke qaf. Kalau idgham kan masuk ke qaf. Fi. Kalau ikhfa maka inda. Siap-siap ke qaf. Taib. Ngambil polanya idgham dari apa? Dari segi ke huruf berikutnya. Hanya saja di saat yang sama menyelisihi. Yaitu apa? Tidak bertasydid. Arin anit tasydid. Maka definisi daripada ikhfa itu adalah an-nutqu biharfin bisifatin bainal idhari wal idgham arin anit tasydid, tidak bertasydid. Karena kalau bertasydid jadi idgham. Miq qabli. Idgham kan? Ma'a baqa'il gunnah fil harfil awal. Sembari memberikan gunnah. Maksudnya gunnah yang dipanjangkan pada huruf yang pertama. Baik. Paham sampai sini insyaallah. Jadi sekali lagi ikhfa itu bukan idhar, bukan idgham, tapi ngambil polanya idhar, ngambil polanya idgham. Ngambil polanya idhar dari segi adanya gunnah, ngambil polanya idgham dari segi ke huruf berikutnya. Di saat yang sama menyelisih idhar, dengan apa menyelisihinya? Gunnahnya yang ini dipanjangkan, sedangkan untuk yang menyelisih idgham adalah tidak bertasydid. Jadi bukan masuk. Kalau masuk bertasydid.
Sedangkan ini tidak bertasydid, siap-siap ke huruf berikutnya. Jelas ini? Paham ya? Itu maksudnya. Sehingga kesimpulannya dari sini, setiap huruf nun sukun ataupun tanwin saat bertemu dengan 15 huruf, suaranya beda-beda. Suara gunnahnya beda. Kenapa? Karena yang pertama, kita akan menyiapkan ke makhraj huruf berikutnya, tergantung huruf berikutnya apa. Jadi dari suara gunnahnya aja kita udah bisa mengira-ngira. Ini huruf berikutnya pasti dot ini. Wa mau, nggak mungkin. Wa mau ta, nggak mungkin. Wa mau dhalla, ya nggak? A'alqa, nggak mungkin. A'antum, ya nggak? Man togo, nggak mungkin. Man ja'a, ya nggak? Paham ya? Jadi siap-siap ke huruf berikutnya. Ini yang pertama. Siap-siap ke huruf berikutnya. Baik. Berikutnya panjangkan gunnahnya. Berikutnya, jika huruf berikutnya adalah tebal, tebalkan gunnahnya. Jika huruf berikutnya tipis, maka tipiskan gunnahnya. Ada 3 langkah tadi. Yang pertama, siap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Ainda ya, bukan fi ya. Siap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Yang kedua, panjangkan gunnahnya. Karena bigunnatin disertai dengan gunnah. Gunnah yang dipanjangkan. Yang ketiga, terkait hukum gunnah. Jika huruf setelahnya tebal, maka gunnahnya tebal. Jika huruf setelahnya tipis, maka gunnahnya tipis. Sebagaimana perkataan daripada Syekh Ibrahim As-Sammanudi, wa tatba' ma qablaha al-alif wal 'aksu fil ghanni ulif. Alif itu tebal atau tipisnya ngikutin huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal, ya udah terusin aja tebalnya. Oh, kalau sebelumnya tipis, terusin aja tipisnya. Ta. Sedangkan kebalikannya, gunnah ngikuti ketebalan atau ketipisan huruf setelahnya. Jadi kalau alif ngikutin ketebalan atau ketipisan huruf sebelumnya, kalau gunnah dalam hari ini dihukum ikhfa hakiki, maka mengikuti ketebalan atau ketipisan huruf setelahnya. Paham ini? Jadi kalau ada pertanyaan, loh, nun kok bisa jadi tebal? Padahal nun itu kan tipis ya. Apa jawaban antum? Itu bukan lagi pembahasan huruf nun, tapi sudah menjadi sifat gunnah. Jadi yang bisa tebal atau tipis itu adalah sifat gunnah. Paham ya? Maka salah satu alasan kenapa namanya ikhfa hakiki adalah karena zat huruf nun telah hilang, yang tersisa adalah sifat gunnahnya. Ini salah satu alasan kenapa namanya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, benar-benar ikhfa ini. Karena zat huruf nun telah hilang dan tersisa sifat gunnahnya. Itu salah satu alasan. Adapun alasan yang lebih masyhur adalah litahaqquqil ikhfa'i fihi aktsar min ghairihi. Ya karena ikhfa yang ada di dalamnya itu lebih banyak daripada selainnya. Atau karena mayoritas huruf-huruf hijaiyah terdapat pada hukum ikhfa ini. Jadi kalau di hukum izhar kan cuma 6 hurufnya, idgham cuma 6, iqlab 1, ikhfa 15. Jadi seolah-olah hukum nun sukun tanwin itu didominasi oleh ikhfa ini. Maka namanya ikhfa hakiki. Itu di antara sebab penamaan daripada ikhfa hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini jelas insyaallah. Baik. Nah, kalau jelas kita kembali kepada contoh-contohnya. Antum bisa perhatikan di sini hurufnya ada 15, shad, kaf, qaf, ta, ta, dzal, jim, sin, zai, dhad, fa, shin, dal, fa, dan dha. Ini cara pengucapannya ada 3 langkah tadi. Sudah kita jelaskan semuanya. Kita lanjut kepada contoh-contohnya saja. Adapun ada juga yang menambahkan faidah. Pembagian ikhfa jadi 3. Antum sering dengar kan? Ikhfa dibagi menjadi 3, yaitu aqrab, awsat, dan juga ab'ad. Baik, kita tidak masalah, kita tambahkan saja. Jadi ikhfa dibagi menjadi 3, yaitu ada aqrab. Yang aqrab ini adalah huruf ta, dal, dan ta. Yang kedua adalah awsat. Ini nanti sisanya ya, gampang. Yang ketiga adalah ab'ad. Yang ab'ad adalah qaf dan kaf. Maka yang tidak sebutkan ta, dal, ta, qaf, kaf, sisanya di awsat. Kenapa dibagi ini? Ini dari segi jarak.
anak ulangi. Dibagi 3 ini adalah dari segi jarak antara huruf-huruf ini dengan huruf apa? Dengan huruf nun. Jadi jarak antara huruf-huruf ini dengan huruf nun dibagi menjadi 3 golongan. Ta dal ta itu lebih dekat kepada nun. Perhatikan, jangan sampai salah paham. Ta dal ta lebih dekat ke makhrajnya huruf nun dibanding huruf ikhfa yang lainnya. Paham ya? Lebih dekat ke makhrajnya huruf nun dibanding huruf ikhfa yang lainnya. Tetap lebih dekatan huruf idgham, tetap itu. Makanya jadi idgham itu karena dekat gitu. Bahkan sama kan? Maksud daripada lebih dekat di sini adalah lebih dekat dibanding huruf yang lainnya dari huruf-huruf ikhfa ini. Sama, ab'ad adalah, kenapa namanya ab'ad paling jauh? Karena dia paling jauh dibanding huruf-huruf ikhfa yang lainnya. Daripada ta, dal, ta, daripada jim, daripada dot, demikian. Jadi jaraknya paling jauh. Nun di depan, naninu, an, in, un. Sedangkan ko, ka, di pangkal lidah. Jauh. Tapi tetap tidak sejauh huruf-huruf idhar. Ya, tidak sejauh huruf-huruf idhar. Lebih jauhan huruf idhar. Nah, maka ini semua masih terhitung pertengahan. Hanya kalau mau dibagi lagi jadi 3 kelompok ini, untuk yang paling dekat ta, dal, ta, yang pertengahan nanti sisanya, sedangkan yang paling jauh qaf dan kaf. Jelas sampai sini insyaallah? Nah, sekarang kita kepada praktek. Terus hubungannya apa ini? Pengaruhnya apa di dalam praktek? Pengaruhnya adalah saat kita mengucapkan untuk yang akrab, ta, dal, ta, hati-hati. Karena ini lebih dekat daripada huruf ikhfa yang lain. Jangan sampai jadi apa? Jadi idgham. Jangan masuk ke makhrajnya ta. Kasih jarak sedikit. Contoh. Ta dulu ya. Jangan anta. Itu sudah masuk ke ta itu. Masuk ke ta kan? Ta, ta, ta. Itu masuk ke makhrajnya ta kan? Yang betul anta. Bukan anta maulana, bukan anta, tapi agak jauhkan sedikit, kasih jarak. Paham ya? Supaya tidak masuk ke ta. Itu maksudnya. Apalagi masuk ke nun jadi idhar. Itu nun itu. Sama juga ta. Wa mau atau fa'amma mau. Bukan mam sudah nempel. Yang betul mau togo. Paham insyaallah? Jadi kasih jarak. Begitu juga dengan dal. Anda. Bukan an. Ini udah nempel nih. Andada. Demikian. Siap-siap ke makhraj huruf berikutnya. Jelas sampai sini? Nah, kalau ausat lebih mudah insyaallah. Man jaa. Misalkan wa man faman sya. Cuman hati-hati nih. Seringnya sudah bisa. Seringnya kalau ikhfa nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan shin, ini seperti ada huruf ya-nya. Hati-hati ini. Atau nun sukun plus jim, seperti ada huruf ya-nya. Contoh. Mai, perhatian nih. Mai ja, mai, harusnya manja. Manja, bukan maija. Paham ya? Jangan sampai seperti ada suara ya-nya itu. Walaupun shin, jim dan ya itu kan makhrajnya sama, cuman kok kayak ada ya-nya. Salah. Manja. Bukan maija. Atau famansya. Salah. Famansya. Jelas? Coba kita latih sama-sama. Jim dan shin. Man jaa faman syaa'a. Kalau antum mau melatih secara penuh, maka tinggal antum fathah ya, kemudian kasrah dhammah. Contoh misalnya ansya, insya, unsya.
Kemudian untuk jim anja, inja, unja. Baik. Afwan ya. Baik, itu tadi hati-hati untuk nun sukun ketemu shin dan jim. Nah, kita lanjut ke sini lagi. Kemudian yang ab'ad ya, yang ab'ad ini nanti dalam prakteknya kita akan lebih rasakan bahwa nun sukun ketemu qaf atau kaf ini dia lebih masuk kepada huruf qaf atau kafnya dibanding dengan ta dal ta tadi. Perhatikan, jaraknya jauh. Lebih jauh daripada huruf ikhfa yang lainnya. Biasanya kalau jaraknya jauh itu hukumnya apa? Idhar. Jangan sampai dibaca idhar gitu. Jangan min qabli. Kan jaraknya jauh itu. Misalkan wa wada'na 'anka. Jangan idhar. Ya, sebagaimana huruf yang idhar yang jauh. Jangan. Tapi apa? Kita lebih masukkan ke qaf maupun kaf. Min qabli. Coba. Min qabli. Anka. Jelas ya? Gampang ini. Yang paling gampang ini justru non sukun ketemu kaf ini. NG gitu. Atau NK. BNK. Bang. Nah, dulu waktu di kampung semuanya pokoknya jadi eng aja udah. Nah, ikhfa pokoknya eng. Bang, udah. Anta maulana gitu. Ya, itu untuk takriban aja itu. Cuman yes, yang penting mendekati lah. Yang penting ikhfa itu eng daripada dijelasin nanti beda-beda suaranya bingung lagi. Udah eng aja semuanya. Nah, tapi ketika kita sudah mulai belajar lagi, maka kita harus rinci bahwa suara daripada hukum ikhfa ini beda-beda. Mafhum insyaallah. Terus kemudian hati-hati saat nun sukun ketemu dengan qaf yang kasrah. Ini hati-hati nih. Seperti ini. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alayha. 'An qiblah. Qiblah. Baik, di sini qafnya kasrah ya. Perhatikan, ketebalan qaf saat kasrah kan segini, qi, betul? Bukan kui, bukan kan? Tapi qi. Maka kaedahnya gunnahnya ngikuti ketebalan qaf kasrah tersebut. Jadi gunnahnya bukan ang, bukan ang qi, bukan, tapi ang qi. Baik. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ بِتَابِعٍ قِي بِتَابِعٍ قِي bukan بِتَابِعٍ قِي bukan. Jelas ya? Baik. Karena tadi hukum gunnah pokoknya mengikuti ketebalan atau ketipisan huruf setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami. Kalau sudah ini nanti antum banyak latih sendiri saja. Kalau kita latih satu persatu atau sistem kelas biasanya iqlab ini 3 pertemuan, ikhfa ini 3 pertemuan supaya benar-benar menguasai secara teori maupun praktek memang butuh waktu yang lebih lama karena mayoritas hukum dan sukun dan tanwin ada di ikhfa ini sehingga harus dikuasai betul-betul. Lanjut, sudah selesai untuk hukum dan sukun dan tanwin. Sekarang kita kepada hukum bab yang lebih ringan, babut ta'rif, definisi. Kita baca sama-sama. Babut ta'rif. Lidharu an tukhrija kulla harfi. Itu dibaca lidharu ya. Lidharu. Awalnya al-idharu menjadi lidharu. Naql. Lidharu an tukhrija kulla harfi min makhrajin min ghairi ghannil harfi wal lafdhu bil harfaini harfan wahida
Musyaddadan katsani idghamun bada. Atau perhatikan di situ katsani itu yaknya dibuang li daruratin nazm. Asalnya katsani menjadi katsani. Sebagaimana di Tuhfatul Atfal, watsani idghamun, bukan watsani idghamun, tapi watsani idghamun bisittatin atat. Karena ada timbangan bait syairnya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi bukan watsani, tapi watsani'id. Watsani'id. Demikian. Sama di sini. Musyaddadan katsani'id. Bukan katsani'id, tapi katsani'id. Ghamun bada. Demikian. Jadi kalau antum mau potong-potong, wal-lafdhu bil harfaini harfan wahida. Musyaddadan katsani'id. Ghamun bada. Demikian. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Bahar Rajaz. Ya, paling mudah bahar Rajaz. Lanjut. Wa ja'alu harfin fi makani la khari. Sama di sini makani la khari, dinaqal. Makani la khari. Wa ja'alu harfin fi makani la khari. Ma'ghunnatin fihi fa'iqlabun duri. Wa amma al-ikhfa'u fahalun baina lil-dhari wal-idghami qad rawayna. Baik, jadi perhatikan ya, yang dinakal-nakal itu ana bulati tadi. Makani la khari, atau yang pertama lidharu fi makani la khari wa amal ikhfa'u lidhari. Nah, itu karena darurat nazam, mengikuti supaya serasi nazamnya. Jadi timbangannya supaya tidak berantakan. Bukan baina al-idhari, bukan, tapi lidhari. Ini bab yang sangat mudah insyaallah. Inilah salah satu dari keistimewaan Matan Salsabil Syafi, yaitu adanya bab ta'rif, definisi. Setelah menjelaskan pembagian hukumnya, huruf-hurufnya, sekarang definisinya apa. Demikian. Dan ini tidak ditemui di matan yang lain. Yang pertama, apa itu izhar? Izhar adalah mengeluarkan. Antukhrija, engkau mengeluarkan kulla harfi, setiap huruf, min makhrajin, dari makhrajnya, min ghairi ghannil harfi, tanpa dipanjangkan gunnah huruf tersebut. Ini karena kita pembahasannya nun sukun dan tanwin, maka maksudnya adalah engkau mengeluarkan nun sukun dan tanwin dari makhrajnya dengan jelas tanpa apa? Memanjangkan gunnah dari nun sukun ataupun tanwin tersebut. Jadi sebenarnya asal pengucapan huruf hijaiyah itu izhar asalnya. Jadi kalau disebutkan izhar itu apa sih? Jelas. Jelas itu apa? Sesuai makhraj dan sifatnya. Dari mana dan dengan sifatnya secara sempurna. Udah itu. Dibaca izhar nih. Oh, dibaca jelas itu. Makhrajnya ditunaikan. Sifat-sifatnya ditunaikan. Demikian. Mafhum? Adapun kalau pengertian dalam nun sukun dan tanwin, izhar halqi adalah mengeluarkan nun sukun atau membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas saat bertemu dengan huruf-huruf al-hal. Yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha, tanpa tambahan dari pokok gunnah. Min ghairi ziyadatin min aslil gunnah. Maksudnya tanpa dipanjangkan gunnahnya gitu. Tanpa dipanjangkan gunnahnya. Ada gunnahnya enggak? Ada. Tapi namanya aslul gunnah. Gunnahnya tidak panjang. Contoh an'amta. Ada gunnahnya enggak itu? Ada. Nanti kita akan bahas setelah ini. Lanjut. Wal lafdhu bil harfaini harfan wahida. Wal lafdhu bi. Al lafdhu bi maksudnya adalah mengucapkan. Itu sudah satu paket. Lafadha bi maksudnya nataqa bi, itu satu paket. Mengucapkan, melafatkan dua huruf harfan wahida menjadi satu huruf yang bertasydid musyaddadan katsani. Sebagaimana huruf yang kedua, maksudnya ada nun sukun nih, ketemu dengan huruf idgham. Maka dua huruf ini, nun sukun dan huruf idgham ini, maka diucapkan apa? Menjadi satu huruf yang bertasydid dan menjadi huruf yang kedua. Menjadi huruf kedua yang bertasydid. Idghamun bada. Bada artinya nampak. Nampaklah ini adalah idgham. Jadi jelaslah ini adalah idgham.
Idgham maksudnya adalah mengucapkan nun sukun dan juga tanwin serta huruf-huruf idgham menjadi satu huruf yang bertasydid, yaitu huruf yang kedua, maka itulah yang disebut dengan idgham. Wa ja'alu harfin fi makanil akhari, dan menjadikan suatu huruf pada posisi huruf yang lain, maksudnya mengubah suatu huruf menjadi huruf yang lain, ma'ghunnatin, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan, fihi, di dalam pengubahannya tersebut, fa iqlabun duri ulima. Dara yadri ulima. Maka diketahuilah itu adalah iqlab atau qalbun. Fa iqlabun atau qalbun. Sebagian ulama mengatakan al-qalbu afsah. Kata al-qalbu itu afsah. Maka Al-Imam Ibnu Jazari menggunakan wal qalbu 'indal ba bi gunnatin lada ba'in. Lanjut, wa amal ikhfa'u, adapun ikhfa' adalah fahalun baina lidhari wal idghami, yaitu kondisi antara idhar dan idgham, antara jelas dan melebur. Qad rawaina, sebagaimana yang telah kami riwayatkan. Jadi membaca ikhfa' adalah dengan kondisi antara idhar dan idgham. Kita sudah jelaskan tadi secara detail. Jelas ya? Lanjut, gampang ini. Kita kepada babu hukmin nuni wal mimil musyaddadatain. Kita baca. Babu hukmin nuni wal mimil musyaddadatain. In syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka atammahunna. In syuddidat nunun, jika nun itu ditasydidkan, wa mimun, dan juga mim, maksudnya jika ada nun tasydid dan mim tasydid, gunna. Alif di situ adalah nun taukid khafifah yang diubah menjadi alif. Gunnan, benar-benar gunnahkanlah. Jadi itu alif sebagai ganti dari nun taukid khafifah. Kapan itu? Waslan wa waqfan, baik dalam kondisi wasl maupun waqaf, ka'atammahunna. Adapun alif di sini al-aliful itlaq, tambahan setelah fathah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Atamma perwakilan dari mim tasydid dan kondisi wasl. Hun perwakilan dari nun tasydid dan kondisi waqaf. Jadi ada 4 poin tadi. Nun tasydid, mim tasydid, wasl, waqaf. Maka terkumpul pada apa? Fa'atammahun. Lanjut. Wasammi harfa gunnatin musyaddada, dan namailah huruf gunnah yang bertasydid. Wahdhar lima qablahuma an tamduda. Maksudnya di sini wasammi harfa gunnatin, dan namailah ia dengan huruf gunnah saat musyaddada. Ini fi halit tasydid, maksudnya saat bertasydid. Ya, nun tasydid dan juga mim tasydid tadi disebut sebagai huruf gunnah. Kenapa? Karena hanya 2 huruf tersebutlah yang memiliki sifat gunnah. Dan inilah kondisi gunnah yang paling sempurna, yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Wahdhar, dan hati-hatilah, lima qablahuma an tamduda, jangan sampai engkau memanjangkan huruf sebelum nun tasydid dan mim tasydid ini. Jadi sebelumnya seperti ini, kita contohkan. Contoh misalkan innalladzina amanu, harusnya masuk langsung ke nun. Innal, jangan karena ngikutin nada jadi tampuit atau isba'. Innalladzi, nah ini salah. Atau hummah, harusnya masuk, jangan sampai hummah. Amma nah ini isbah, ini tamtuid, matot itu karet yang modot gitu ya, tamtuid, jadi isbahul harakat. Itu hati-hati, jangan sampai dipanjangkan sebelum nun tasydid maupun mim tasydid. Selesai, gampang kan? Gampang. Lanjut, sekarang kita kepada mim sukun. Kita baca babu ahkamil mimis sakinah. Wal mimu in taskun laha ahkamu
likhfa wal idhar wal idgham fa akhfi 'inda al ba wa fil mim idghima wa adhiranha 'inda ma siwahuma. Baik. Wal mimu, dan huruf mim intaskun saat bertanda sukun. Jadi apabila ada mim sukun, laha ahkamu, maka ia memiliki beberapa hukum. Ada berapa hukumnya? Ada 3. Ini yang ditahqiq oleh para muhaqqiqin. Sekarang hukum mim sukun ada 3. Yaitu likhfa'u, ikhfa, izhar, idgham. Dahulu sebelum zaman dari para muhaqqiqin, khususnya adalah al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, maka untuk mim sukun bertemu dengan ba, ini ada 2 pendapat. Ada yang membacanya dengan izhar, baik. Ada yang membacanya dengan ikhfa. Perhatikan, ini faedah tambahan barangkali bagi sebagian antum. Jadi dulu, dan ini dua-duanya mutawatir, ini dipraktekkan. Mim sukun ketemu ba, itu ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa. Jadi kalau yang baca dengan izhar, hukum mim sukun hanya 2. Izhar dan idgham saja. Idgham saat mim sukun ketemu mim, maka izhar sisanya. Nggak ada ikhfa. Sedangkan untuk yang membaca dengan ikhfa, maka hukumnya 3. Sebagaimana yang masyhur sekarang. Baik. Jadi kalau ada misalkan taurmihim bihijarah, mim sukun ketemu ba itu. Saat ada yang baca taurmihim bihijarah, jangan langsung disalahin. Siapa tahu dia, antum kenapa baca begitu? Loh kan ada pendapatnya yang baca dengan izhar. Wis, Masya Allah, berarti dia wawasannya luas. Tapi kalau ditanya, antum kenapa baca begitu? Nggak tahu, Ustaz. Ya itu salah, yang benar apa? Dipanjangkan gunahnya. Karena sekarang yang dipakai adalah yang dipanjangkan gunanya, yang dibaca dengan ikhfa. Paham ya? Jadi ini belum membahas tentang apakah baca furjah sama idbaq, belum. Ini lagi membacakan status hukum mim sukun ketemu ba. Ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan idgham. Sebagaimana perkataan Al-Imam As-Sakhawi dalam Nunih As-Sakhawi, beliau mengatakan lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Akan tapi mim sukun ketemu dengan ba, apakah dibaca ibanah, maksudnya dengan izhar, apakah dibaca dengan ikhfa, maka ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa. Yang baca dengan izhar ini sebagian ulama Irak. Sedangkan yang baca dengan ikhfa ini jumhur. Ulama Misr, Syam, kemudian Andalus, mereka membaca dengan ikhfa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, para ulama muhaqqiqin, khususnya adalah Al-Imam Ibnul Jazari, maka lebih memilih untuk membaca dengan ikhfa dan dimasyhurkanlah hukum ikhfa tersebut. Sehingga sekarang yang masyhur ikhfa. Makanya Al-Imam Ibnul Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah beliau katakan apa? Wa akhfiyan al-mima intaskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Ada kata apa itu? 'Alal mukhtari min ahlil ada, berdasarkan pendapat yang dipilih dari ahlul ada. Menunjukkan apa? Tadinya ada perbedaan pendapat itu. Ada yang baca izhar, ada yang baca ikhfa, tapi kemudian yang dipilih dan itulah yang nantinya dimasyhurkan adalah hukum ikhfa. Maka sekarang yang masyhur ikhfa. Demikian. Jelas insyaallah? Baik. Setelah ditentukan hukumnya ikhfa, barulah muncul perdebatan apakah dibaca furjah atau idbaq. Udah, itu sudah kita bahas tadi. Antum mau baca idbaq silakan, dibaca dengan furjah pun silakan. Kalau ana baca dengan idbaq, lebih mudah, lebih simpel. Dan dapatnya memang begitu. Lanjut. Jadi hukumnya ada 3 ya. Fa akhfi 'indal ba. Maka ikhfakanlah saat bertemu dengan ba. Wa fil mim idghima, asalnya wa fil mim idghiman, nun taukid khafifah di situ. Sedangkan saat bertemu dengan mim maka idghamkanlah, namanya idgham mithlain shaghir. Kalau kita menyebutkan idgham mimi. Wa adhiranha, dan benar-benar izharkanlah indama siwahuma, tatkala bertemu dengan selain kedua huruf tersebut, selain mim dan ba. Dah, ini sangat mudah.
Hukum mim sakinah atau hukum mim sukun. Ikhfa nama panjangnya ikhfa syafawi. Idgham namanya mithlain shaghir. Idgham mithlain shaghir. Disebut idgham karena melebur, disebut mithlain karena dua huruf yang semisal yaitu mim ketemu mim. Disebut shaghir karena huruf pertamanya sukun, keduanya berharakat. Izhar namanya izhar syafawi. Nah, gampang. Sudah selesai ya? Nah, sekarang wa in ra'aital mima qabla al-fa'i. Silakan diikuti. Wa in ra'aital mima qabla al-fa'i aw qabla waw ihdhar min al-ikhfa'i. Nah, sekarang hati-hati. Kalau mim sukun bertemu dengan fa atau waw, ini hukumnya izhar nih. Karena ini hukumnya izhar, maka benar-benar jelaskanlah. Hati-hati, jangan sampai engkau baca ikhfa. Jangan sampai jadi nggak jelas. Contoh misalkan, hum wa azwajuhum. Salah. Harusnya hum wa azwajuhum. Jelaskan humnya. Hum wa azwajuhum. Hum fiha. Jangan sampai hum fiha. Atau di dalam firman Allah, dalam satu kesatuan, Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Di situ ada hukum mim sukun ketemu waw dan mim sukun ketemu fa. Yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi. Taib. Ada apa? Mim sukun ketemu dengan waw dan mim sukun ketemu dengan fa. Nah, ini yang ketemu dengan waw, ini yang ketemu dengan fa. Itu dalam ayat Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka betul-betul hati-hati, jangan sampai dibaca ikhfa, jangan sampai nggak jelas, tapi jelaskan. Coba kita baca sama-sama. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Coba. Mudah ya? Lanjut. Paling kalau di Tuhfah diperingatkan oleh Al-Imam atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan wahdar ladaf wawin wafa an takhtafi. Kenapa alasannya? Liqurbiha. Karena makhrajnya berdekatan. Antara mim dengan fa makhrajnya berdekatan. Walittihadi, dan karena sama antara mim dengan waw. Fa'arifi, maka ketahuilah. Taib. Ada yang menarik juga di situ tadi. Kenapa? Ini kan mim sukun nih. Mim sukun ada 3 hukumnya kan? Atau sekarang kita khusus membahas untuk yang mim sukun ketemu huruf-huruf asy-syafah. Baik. Syafatain, 2 bibir, itu kan ada makhrajnya huruf fa sendiri. Kemudian ada mim juga, ba, dan juga waw. Baik. Mim sukun ketemu mim, ini sudah diambil apa? Idgham. Baik. Mim sukun ketemu ba, sudah diambil yaitu apa? Ikhfa. Nah sekarang, kenapa mim sukun ketemu fa? Padahal berdekatan nih, dekat. Dengan mim sukun ketemu waw, ini kan sama bahkan, sama. Kenapa kok dibacanya izhar? Padahal dia dekat atau sama. Kenapa? Apa jawabannya? Kalau ada pertanyaan kenapa dalam hukum tajwid, jawabannya gampang. Kenapa mim sukun bertemu dengan fa, padahal makhrajnya dekat, dan mim sukun ketemu dengan waw, kok dibacanya izhar? Kenapa nggak minimal ikhfa lah, minimal? Kalau nggak idgham sekalian gitu. Kenapa itu? Gampang, nggak usah pusing-pusing kan tuh. Dari sananya begitu. Gitu. Itu udah alasannya. Setiap pertanyaan kenapa di dalam baca Al-Quran, kenapa begini? Dari sananya begitu, nggak usah pusing. Karena emang bacaan Al-Quran itu asalnya apa? Talaqi.
Ya memang secara riwayat begitu bacanya. Udah, kita kan ngikutin secara riwayat begitu. Paham ya? Nah, ya sudah. Udah selesai gitu. Tapi kalau antum mau cari-cari kayaknya belum puas sana. Ya udah, gimana? Belum puas, ya udah. Baik. Kalau gitu kenapa kok dibaca dengan idhar? Karena meskipun berdekatan makhrajnya atau sama, cara pengucapannya beda. Mim itu kan dua bibirnya nempel. Baik. Sedangkan waw dia dua bibir tapi nggak nempel. Ya nggak? Hum, wa. Kan beda itu. Nah, jadi kalau mim nempel nih. Hum, waw, wa. Nggak nempel kan? Ada celahnya sambil monyong. Wa. Nah, maka cara pengucapannya beda. Fa, walaupun bibir juga, tapi yang aktif kan cuma bibir bawah. Hum, fa. Sudah beda itu. Hum atau hum, fi. Hum, fi. Beda itu. Jadi karena pengucapannya beda. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak terima itu kita kembali kepada pasal 1 tadi. Dari sananya begitu. Udah selesai. Ya kalau dari sananya begitu udah selesai. Lanjut. Definisi gunnah. Sampai jam berapa Ustaz? Kita selesaikan untuk gunnah dan masih bisa ini. Aqsamul lamat insya Allah masih bisa. Kita bahas cepat aja. Definisi gunnah. Babul gunnah. Bab tentang gunnah. Kita baca. Babul gunnah. Wa gunnatun sautun ladhidun rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba. Itu al-alif al-itlaq semua ya, tambahan semua itu. Musyaddadani thumma mudghamani wa mukhfayani thumma mudharani kamilatun lada thalathati al-awwal naqisatun fi ar-rabi'i alladhi fadal. Fadal yang tersisa. Wa gunnatun, definisi daripada gunnah adalah sautun ladhidun, suara yang enak, suara yang sedap, suara dengung, suara dengung. Enak itu, suara dengung. Rukiba, yang tersusun. Fin nuni wal mimi, pada huruf nun dan mim, atau yang terbentuk pada huruf nun dan mim, yang berada pada huruf nun dan mim, ala maratiba, dan ia memiliki beberapa tingkatan. Jadi untuk definisinya adalah suara dengung atau suara yang enak didengar yang terdapat pada huruf nun dan mim. Gitu aja udah selesai. Suara dengung atau suara yang enak didengar yang terdapat pada huruf nun dan mim, atau yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Adapun pembagiannya, tingkatannya adalah musyaddadani. Ada 4 kalau beliau disebutkan di sini. Musyaddadani, yang pertama adalah 2 yang bertasydid, yaitu nun tasydid dan mim tasydid. Tsumma mudghamani, kemudian 2 yang diidghamkan, maksudnya nun dan mim yang diidghamkan. Entah itu idgham bi gunnah, idgham mithlain shaghir, maka masuk di sini. Idgham bi gunnah atau idgham mithlain shaghir. Kalau idgham bila gunnah masuk enggak? Hah? Dia masuk enggak idgham bila gunnah? Masuk enggak? Enggak. Kenapa enggak masuk? Kasihan dia. Masa enggak masuk? Idgham bila gunnah loh. Oh, idgham loh dia pada. Ini kan idgham nih. Wa mudghamani gitu. Kenapa enggak masuk? Ya karena bila gunnah. Alhamdulillah masih fokus. Wa mukhfayani, kemudian yang dibaca ikhfa. Yang ikhfa itu adalah ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, dan juga iqlab. Iqlab masuk pada yang berhukum ikhfa. Kenapa? Mim sukunnya diikhfakan ke ba. Summa mudharani, kemudian yang dibaca izhar. Jadi ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama bertasydid, tingkatan kedua berhukum idgham, tingkatan ketiga yang berhukum ikhfa, dan tingkatan yang keempat adalah yang berhukum izhar. Beliau melanjutkan, kamilatun, sempurna. Sempurna di sini maksudnya dipanjangkan gunnahnya. Ladat thalathatil awwal, pada 3 tingkatan yang pertama, yaitu pada yang bertasydid,
yang berhukum idgham dan yang berhukum ikhfa. Naqisatun, dan kurang idghamnya, gunnahnya afwan, dan kurang gunnahnya maksudnya tidak dipanjangkan, aslul gunnah saja. Fir rabi'il ladzi fadal, pada tingkatan yang keempat yang tersisa, yaitu mudharani. Gampang kan? Nah, ini perinciannya. Jadi gunnah kamilah yang sempurna yang dipanjangkan ada 3, yaitu bertasydid, berhukum idgham, idgham bi gunnah dan idgham mithlain shaghir. Kemudian saat berhukum ikhfa, yaitu ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi dan iqlab. Kemudian untuk yang naqisah, yaitu yang berhukum izhar, izhar halqi, izhar syafawi, masih ada satu lagi. Izhar mutlak. Antum mau nambahin lagi izhar riwayah, boleh juga. Semuanya yang izhar pokoknya. Mafhum? Jadi yang baca dengan izhar an'amta, maka masuk di naqisah. Ada yang menambahkan lagi yang kelima, yaitu yang mutaharrik, yang berharokat. Jadi nun dan mim yang berharokat. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Itu ada gunnahnya. Tapi gunnahnya sangat kurang. Maka biasa disebut sebagai anqos, sangat kurang. Dia sebenarnya masuk bagian daripada yang naqisah. Tapi tidak beliau sebutkan di sini, sebagian ulama menyebutkannya. Sebagian ulama menyebutkannya, yaitu saat nun maupun mim yang berharokat. Wa ana maliki, itu ada gunnahnya itu, tapi sangat kurang dan tidak dipanjangkan. Lanjut, sekarang kepada kaidah terkait dengan gunnah yang dipanjangkan pada ikhfa hakiki, khususnya pada ikhfa hakiki. Wa fakhimil gunnata in talaha, silakan. Wa fakhimil gunnata in talaha. Tala maksudnya jaa ba'daha. Talaha jaa ba'daha. Baik. Huruful isti'la ila siwaha. Wa fakhim maksudnya dan tebalkanlah gunnah. Ini pada hukum ikhfa hakiki. Dan tebalkanlah gunnah pada hukum ikhfa hakiki apabila nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf isti'la. La siwaha, bukan selainnya. Jadi kalau istifal maka tidak tebal. Contoh, an salatihim, silakan. Nah, ini tebal. An salatihim. Al-insan. Tayyib. Adapun al-insan maka dia tipis. Kenapa? Karena huruf setelahnya tipis. Karena bukan huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7. Tapi yang masuk di sini huruf isti'la ada 7 ya. Semuanya bisa masuk untuk di semua qiraat. Adapun khusus Abu Ja'far maka ghain dan kha masuk. Kalau yang lain maka shad, dad, ta, dha dan qaf. Ini mayoritas, jumhur. Jumhur hanya 5 huruf ini. Khusus untuk Abu Ja'far ada tambahan ghain dan kha. Apa ya? Seperti tadi, min ghillin, min ghillin, min khairin. Maka itu ditebalkan dan dipanjangkan gunnahnya. Karena hukumnya ikhfa hakiki. Pada qiraahnya Abu Ja'far. Ini khusus Abu Ja'far nih. Abu Ja'far al-Madani. Abu Ja'far al-Madani. Pahami insyaallah? Gampang kan? Gampang nggak? Gampang. Tayyib, lanjut. Masih ada waktu. Kita lanjutkan. Ini juga hukum yang sangat mudah insyaallah. Karena ada di Tuhfatul Atfal, bahkan dari mulai TPA ini udah dibahas tentang lam sukun. Mungkin kita rincikan saja. Ada 5 yang beliau sebutkan di sini tentang lam sukun. Kita baca. Babu aqsamil lamati wa ahkamiha. Wal lamu ta'rifiyatun asliyah. Ismiyatun fi'liyatun harfiyah. Nah, perhatikan di sini. Lam sukun itu ada 5.
Yang pertama adalah lam ta'rif, yaitu alif lam. Kita biasa mengenal alif lam gitu ya. Alif lam ta'rif. Kemudian ada asliyah. Asliyah ini lam asli. Yang terkadang orang nyangka ini kayak alif lam. Seperti kata alfi. Itu kayak alif lam kan? Alfi. Itu bukan alif lam itu. Itu lam asliyah. Kenapa? Karena didahului oleh hamzah qata'. Alfi. Gitu. Beda dengan ta'rif. Ta'rif itu hamzahnya wasal. Paham ini? Itu bedanya asliyah dan ta'rif. Ismiyatun. Kemudian ada lam isim. Lam isim seperti banyak. Sulha, mulka. Setiap lam isim. Fi'aliyatun. Kemudian fi'aliyah. Kemudian fi'aliyah. Kemudian harfiyah. Kemudian yang harf. Jadi ada lam ta'rif, lam asli, lam isim, lam fi'il, dan lam sebentar, keluar lagi. Jadi kita hafalkan ya, lam ta'rif, lam asli, baik. Hafal insyaallah, lam ta'rif, lam asli, kemudian lam isim, lam fi'il, dan lam harf. Nanti ada tambahan lagi. Lam amr, lamul amr. Nggak beliau sebutkan di sini, tapi kita tambahkan. Sambil menunggu ini. Masih belum. Ini jaringannya mati. Yang Galaxy. Jaringannya tidak ada, Ustaz, yang Galaxy. Sudah kembali. Belum. Si proses lagi, Ustaz. Yang testing aja ya. Ini tersambung tanpa internet tulisannya. Baik. Sudah tersambung untuk yang testing. Ya, sudah. Alhamdulillah sudah. Baik, afwan. Kita kembali lagi. Wallamu ta'rifiyatun asliyah. Dan huruf lam sukun itu ada yang lam ta'rif, ada lam asli, ismiyatun fi'aliyatun harfiyah. Kemudian ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang harf. Ada 5 yang beliau sebutkan di sini, ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti tambahan lagi ada lamul amr. Lam amr, lamul amr. Atau amriyah. Ini khusus lam sukun pada lam sukun yang masuk pada isim atau fi'il apa? Pada fi'il mudhari untuk memerintah. Dan setelahnya disukunkan. Bukan disukunkan, afan, dijazmkan maksudnya, dijazmkan. Dan biasanya didahului oleh huruf fa atau waw atau thumma. Ini kita bahas nanti insyaallah. Yang pertama ta'rifiyatun. Alif lam ta'rifiyah, alif lam ta'rif. Kita baca bait 36. Falamu al-zaidatun fil kalimah mudharatun wahya atat mudharatun wa mudghamah. Maka huruf lam, lam sukun maksudnya, pada alif lam itu merupakan lam sukun tambahan. Fil kalimah pada suatu kata. Jadi asalnya itu nakirah, masjidun misalkan, atau baitun. Baitun misalkan. Kemudian ada tambahan lam sukun. Lam sukunnya ini disebut lam ta'rif. Lamut ta'rif. Jadi untuk memakrifatkan yang tadinya belum spesifik jadi spesifik. Yang tadinya masih nggak jelas jadi jelas. Contoh misalkan yaumun, suatu hari. Al-yaum, hari ini. Lailatun, suatu malam. Al-lailah,
malam ini. Atau ishtaraitu kitaban, saya membeli sebuah buku, suatu buku, belum ketahui buku apa. Faqara'tul kitaba, maka saya baca buku tersebut. Maka kalau ada alif lam berarti untuk memakrifatkan, untuk spesifik. Yang lagi kita omongin ini. Paham ya? Maka yang tadinya nakirah, baitun, jadi al-bait. Itulah lam ta'rif untuk memakrifatkan. Karena orang Arab tidak biasa memulai dengan sukun, maka dibantulah dengan alif. Itu hamzah wasal ini. Nah, maka di sini hamzah wasal atau alif ini berjasa bagi lam. Sehingga bisa dibaca al-bait. Paham ya? Asalnya mah al-bait nggak bisa. Maka al-bait. Baik. Jadi lam sukunnya ini adalah tambahan pada suatu kata, yaitu pada isim. Wahya atat mudharatun wa mudghamah, dan hukumnya ada yang izhar, ada yang idgham. Maksudnya lamnya dibaca jelas, al dibaca jelas atau melebur ke huruf berikutnya. Ini gampang ini. Kita baca selanjutnya. Fa'udhirat qabla baghi hajjaka wa khaf aqimahu. Maka dibaca izhar sebelum huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka, carilah hajimu, carilah haji yang mabrur, wa khaf aqimahu, dan takutlah kemandulannya. Mandul maksudnya tidak menghasilkan, maksudnya haji yang tidak menghasilkan pahala, tidak mendapatkan ampunan. Haji yang bukan mabrur, percuma, udah capek-capek, bayarnya mahal, tidak diterima. Mandul, tidak menghasilkan. Ini pesan moralnya ya. Jadi carilah haji mabrurmu dan takutlah dengan kemandulannya. Artinya tidak menghasilkan pahala dan menghapus dari dosa. Jadi kalau ada lam sukun bertemu dengan salah satu dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, dibaca izhar. Lamnya namanya lam apa? Syamsiah atau qamariyah? Lam qamariyah. Izharnya namanya izhar qamari. Izharnya namanya izhar qamari, lamnya atau alif lamnya namanya qamariyah. Gampang kan? Contohnya al-an'am dan seterusnya. Gampang itu. Lanjut. Wa udghimat fima khalaf. Fima khalaf fima baqiya. Khalaf. Yang tersisa. Dan diidghamkan pada huruf yang tersisa. Kan huruf hijaiyah itu ada 29. Alif tidak dihitung. Berarti 28. 14 sudah dipakai pada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sisanya maka dibaca dengan idgham. Wa udghimat fi ma khalaf, dan lamnya diidghamkan saat bertemu dengan huruf yang tersisa. Apa itu? Thaybatum masil. Rihman, ini sebenarnya yang lebih tepat adalah rihman. Tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Taib, yaitu huruf ta, kemudian sa, kemudian sad, kemudian ra, kemudian ta, dad, dal, nun, dal, sin, dha, zai, shin, dan lam. Gampang ya? Gampang insyaallah. Tiba thumma sil. Tiba. Apa tiba ini? Tiba. Apa ini? Pesan moralnya apa ini? Tiba. Apa tiba? Hah? Anak kurang keras. Kurang dengar anak. Nah, pakai mic ya. Tiba. Oh, berbuat baiklah. Nah. Punya anak juga mati tadi. Khalas. Berbuat baiklah. Tsumma sil rihman. Kenapa pakai kasrah? Rihma. Kalau yang dimaksud adalah qarabah, kekerabatan, itu pakai ri. Rihma. Qarabah. Kalau pakai ru, wa aqraba ruhma. Ruhma itu adalah sifat rahmat, kasih sayang. Kalau pakai dhammah. Di dalam surah Al-Kahf. Wa aqraba ruhma ay rahmah. Kalau ru itu maksudnya adalah rahmah, sifat kasih sayang. Kalau ri qarabah. Kan yang dimaksud qarabah kan? Dan sambunglah tali kekerabatan kan gitu. Silaturahim kan? Sedangkan kalau pakai ra, ini sebenarnya bisa juga, hanya saja tahqiqan dari Syekh Hisham Abdul Bari hafizallah, ra itu rahman artinya adalah perempuan yang mengeluhkan rahimnya setelah melahirkan. Rahna. Perempuan yang mengeluhkan rahimnya setelah melahirkan. Allahu a'lam bishawab.
Jadi kemudian sambunglah tali silaturahim, tafuz, niscaya engkau akan beruntung. Dhif dan ni'am, bersandarlah kepada sang pemilik nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, tawakallah kepada Allah. Da'su adhannin, tinggalkanlah prasangka yang buruk. Zur syarifan, dan berziarahlah atau kunjungilah orang yang mulia, lil karam, untuk memuliakannya atau untuk mendapatkan kemuliaan. Itu pesannya ya. Jadi berbuat baiklah, kemudian sambunglah tali silaturahim, niscaya engkau akan beruntung, niscaya engkau akan memperoleh kemenangan. Bersandarlah kepada sang pemilik nikmat, tinggalkanlah prasangka buruk, berziarahlah atau kunjungilah orang yang mulia, orang-orang yang saleh, agar memperoleh kemuliaan atau untuk memuliakannya. Wallahu a'lam bishawab. Gampang ini insyaallah. Ini sudah sering dibahas di TPA, jadi kita langsung lanjut. Wasammi'in azhartaha qamriyah. Silakan. Wasammi'in adghamtaha syamsiyah. Dan namailah jika engkau mengidharkannya, jika engkau baca dengan jelas, dengan qamariyah. Itu asalnya adalah fathah, tapi disukunkan li daruratin nazm. Idharnya namanya idhar qamari, lamnya atau alif lamnya namanya qamariyah. Dan namailah jika engkau idghamkan dengan syamsiyah. Kalau ini mimnya memang sukun, syamsiyah. Kenapa namanya qamariyah sama syamsiyah? Gampangnya kalau cara bacanya sebagaimana al-qamar, yaitu lamnya jelas, maka disebut qamariyah. Kalau bacanya dia melebur sebagaimana asy-syams, bertasydid seperti ini, maka namanya syamsiyah. Itu simpelnya. Disebut sebagai qamariyah, pokoknya cara bacanya sebagaimana kata al-qamar. Lamnya jelas, L. Kemudian disebut sebagai syamsiyah kalau cara bacanya sebagai kata asy-syams, yaitu melebur, bertasydid. Baik, itu simpelnya. Kalau antum mau andekan ini bulan, ini matahari, ini bintang, itu yang sebagaimana udah sering dibahas. Lanjut. Sekarang kita kepada lam asliyah. Baca sama-sama. Wa adhiran asliyatan ka'anfi wa mithluha ismiyatun ka khalfi. Wa adhiran, dan benar-benar jelaskanlah, asliyatan, lam asliyah. Jadi hukumnya hanya idhar saja ya. Lam asliyah itu idhar saja. Ka'alfi, sebagaimana kata alfi. Alfi, alwanikum, alsinatikum. Antum perhatikan di situ. Ada lafaz al. Ini bukan alif lam ta'rif. Bukan alif lam ta'rifiyah. Ini adalah lam asliyah. Jadi untuk membedakan itu. Dan bedanya juga untuk yang asliyah maka hamzahnya adalah qata'. Kan kalau secara pelafatan kan hampir mirip. Al-sinatikum, alwanikum, alfi. Nah, tapi ketahuilah ini asliyah. Wa mithluha, dan yang semisal dengannya, maksudnya semisal dengan asliyah tadi, dalam hal apa? Dalam hal idharnya. Jadi hukumnya hanya idhar saja. Maksudnya hanya idhar. Hukumnya hanya idhar. Enggak ada idghamnya. Kalau yang lam ta'rifiyah kan ada idhar, ada idgham. Kalau yang asliyah dan ismiyah maka idhar saja. Ka khalfi, sebagaimana atau contohnya seperti kata khalfi. Ini ismiyah, gampang. Pokoknya lam ismiyah yang ada pada kata benda, khalfi sulha mulka, maka dibaca dengan idhar saja. Demikian. Cukup dulu insyaallah karena waktunya sudah jam 3. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan tentang lam fi'aliyah dan tambahan lamul amr insyaallah setelah asar. Ada mau tanya yang di sini? Tafadhol. Masih ada 15 menit ternyata ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sampaikan di kata sil rohman, lebih tepatnya sil rihman. Mungkin anak tadi agak ketinggalan arti. Kalau rohman artinya apa Ustadz? Rahman tadi perempuan yang mengeluhkan rahimnya setelah melahirkan. Syukur Ustadz. Afwan. Itu yang anda dapat dari tahqiqatnya Syekh Hisham ya. Di Tahfidhul Ajyal fi Syarh Tuhfatil Atfal. Bukan syarah itu hanya tahqiqan saja.
Walaupun beliau namai dengan syarah, tapi itu beliau hanya mentahqiq saja, kasih catatan-catatan aja. Ada lagi? Untuk contoh-contohnya sangat mudah ya. Anak sengaja lewat karena itu sangat mudah, nggak perlu kita baca semuanya. Karena masih ada waktu, kita lanjut aja supaya lebih efektif dan efisien. Kita lanjut saja sedikit lagi. Bait ke-41. Kita habiskan ya. Wala ma fi'lin thumma harfin adhhira 'inda al-hurufi ma 'ada laman wara. Afwan, hanya pendek maksudnya. Ma'ada laman wara kaqul lahum qur rabbi balla barrafa' qul ja'a wal taqa wa qulna bal taba'. Lam fi'liyah, lamul fi'il, lam pada fi'il, pada kata kerja. Wa lam fi'lin, dan lam pada fi'il. Summa harfin, kemudian harf. Ini berarti lam fi'liyah dan lam harfiyah sekaligus. Lam fi'liyah dan lam harfiyah sekaligus. Ini beliau sedang membahas tentang hukumnya. Jadi hukum lam fi'il dan lam harf adhhira, benar-benar idharkanlah, ini nun taukid khafifah seperti biasa. Indal hurufi, saat bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah seluruhnya, ma'ada laman wara, selain lam dan juga ra. Wara di situ tanpa hamzah. Karena penamaan huruf ro, huruf ha, to, dan lain sebagainya bisa dengan hamzah atau tanpa hamzah. Di sini diambil yang tanpa hamzah. Jadi intinya jika dia bertemu dengan lam maupun ro, maka hukumnya adalah idgham. Kalau ketemu dengan selain daripada lam dan ro, maka hukumnya idhar. Gampang kan? Jadi kapan dibaca idgham? Saat ketemu lam atau ro. Kapan dibaca izhar? Selain lam dan ro. Sudah selesai. Kaqullahum, seperti contohnya qullahum, ini lam sukun ketemu lam, berarti idgham. Qur rabbi, lam sukun ketemu ro, berarti idgham. Balla, lam sukun ketemu lam, barrafa'ahu Allahu ilaih, dibaca dengan idgham. Sisanya qul jaa dibaca izhar, iltaqa dibaca izhar, qulna dibaca izhar, bal taba' dibaca izhar. Jadi ini sini idgham, di sini izhar. Gampang? Bisa difahami kan ini kan? Gampang ya? Lanjut. Nggak perlu kita baca semuanya. Nah, ini harfiah juga demikian. Harfiah itu adalah yang berada pada kata bal dan hal. Hal apakah? Artinya hal adalah apakah? Bal itu namun. Bahkan, gitu ya. Bahkan. Nah, itu bal itu. Bahkan atau namun. Jadi untuk yang harfiah itu ada pada kata hal dan juga bal. Balla, barrafa'a. Pengecualian untuk bal rana. Pada surah Al-Mutaffifin ayat 14, ya karena dibaca saktah, maka dia hukumnya izhar. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka dibaca dengan izhar. Kenapa tidak diidghamkan? Karena saktah. Jadi karena saktah. Sudah selesai. Mungkin ada beberapa catatan seperti misalkan kata iltaqa pada kata yaumal taqal jam'an. Iltaqa pada surah Al-Anfal ya. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Iltaqa al-jam'an. Maka ketahuilah ini iltaqa, kemudian wal taffatis saqu bis-saq wal taffa.
Waltafati saqu bisaq, antum hafal semuanya. Kemudian faltaqamahul hutu. Faltaqamahul hutu. Taqamahu. Faltaqamahul hutu. Perhatikan di sini, ini kan ada alif lam ya. Ketemu tak gitu, seolah-olah kan, seolah-olah ini alif lam ketemu tak, tapi kok dibaca idhar gitu. Ini kok alif lam ketemu tak ini tak ini. Tak, kok dibaca idhar? Iltaqa, yaumal taqa. Kenapa bukan yaumat taqa? Wal taffati, bukan wat taffati. Faltaqamahu, bukan fattaqamahu. Kenapa kok dibaca dengan idhar? Maka jawabannya ketahuilah bahwa ini adalah lamul fi'al. Jadi ini bukan apa? Bukan lam ta'rif. Faham ya? Ini lamul fi'al. Iltaqa, iltaffa, dan juga iltaqama. Ini lamul fi'al. Begitu juga nanti pada lam amr. Faltaqum, wal ta'ti. Itu bukan alif lam itu, tapi lam amr itu namanya. Maka juga bukan dibaca idgham, tetapi dibaca dengan idhar. Kenapa kok alif lam ketemu tak dibaca idgham, sedangkan ini lam sukun pada fi'il ataupun lam amr yang ketemu tak kok dibaca dengan idhar? Apa alasannya? Hah? Kan kalau alif lam kaidahnya pada hukum alif lam ketemu tak apa ini? Syamsiah atau qamariyah? Idgham atau idhar? Idgham kan? Ya enggak? Tapi kenapa kok lamul amr, lam fi'il dulu, dan juga lamul amr yang ketemu dengan tak dibacanya dengan idhar? Kok beda? Yang ini idgham, yang ini idhar. Padahal sama-sama ketemu tak loh. Lam sama tak beda gitu loh. Apa jawabannya? Kenapa ini? Jawabannya apa? Dari sananya gitu, udah gampang. Secara riwayat begitu, udah nggak usah ribet. Memang orang Arab ngucapinya begitu kok. Wal ta'ti gitu. Iltaqama, iltaffa, iltaqa. Atau ada juga yang mengatakan karena kasus lam amr ataupun lam fi'il ketemu tak dalam Al-Quran hanya sedikit, sehingga untuk mengidharkan itu lebih mudah dibanding dengan alif lam ketemu tak yang sangat banyak kasusnya, at-taubah, at-tin, at-turab, dan lain sebagainya. Maka kalau harus diidharkan semua itu kayaknya ada masyaqqah, ada keberatan di situ. Nah itu alasan yang cari-carinya begitu. Tapi kalau yang spesifik ya dari sananya gitu udah. Gampang kan? Gampang tajwid itu sebenarnya. Alhamdulillah sudah selesai. Tinggal lamul amr yang belum. Lamul amr beliau tidak menyebutkan di sini ya. Lamul amr ini adalah lam sukun tambahan. Perhatikan di sini. Yang masuk pada fi'il mudhari', fi'ilun mudhari'. Baik, kemudian fi'il mudhari' ini yang tadinya rafa', yang tadinya marfu' gitu ya. Menjadi apa? Ini menjadikan apa? Jazm. Jadi majzum. Jadi kedatangan lam amr ini menjazmkan fi'il mudhari'. Menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, entah itu dengan disukunkan atau dengan hadfu an-nun, membuang huruf nunnya. Wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq wal yaqdu dan lain sebagainya. Jadi tadinya ada nunnya kemudian dibuang karena jazm. Nah, sebelum lam amr ini biasanya ada kalau enggak fa, kalau enggak waw, kalau enggak apa? Summa. Kalau enggak fa, kalau enggak waw, kalau enggak summa. Fal taqum. Fal apa lagi? Yaqta', fal yaqta'. Wal apa? Lam amr yang wal yatalattaf. Ayo hufaz. Banyak loh. Surah Al-Hajj ada.
Tadi anak udah baca tadi. Wal yatawafu. Ya. Summal yaqta'. Ya. Baik. Jadi ini semuanya adalah lam amr. Jadi biasanya didahului oleh fa atau waw atau summa. Dan fungsi dari lam amr ini adalah untuk menjazmkan fi'il mudhari' sebagai perintah, untuk memerintah. Dan biasanya dengan fi'il Dan biasanya kalau ada lam amr ini itu secara makna lebih halus daripada langsung misalkan kum dengan faltakum. Nah, ya enggak? Kum, berdiri. Faltakum, hendaklah engkau berdiri, gitu kan? Hendaklah. Lebih halus lah gitu. Baik. Nah, kemudian ada kaidah lagi, misal terkait dengan ibtida pada al-yaqta misalkan ya. Ini kan summal yaqta gitu kan. Kemudian kalau summanya nggak dibaca, antum mau baca dari al-yaqta ini gimana? Bacanya gimana? Al-yaqta gitu. Ibtida dari sini gimana? Coba siapa yang bisa? Dapat hadiah. Dapat hadiah snack. Tafadhol, angkat tangan yang bisa. Antum ibtida dari al-yaqta ini gimana nih? Sukun kan nggak bisa. Antum bacanya gimana? Tafadhol. Hah? Liyaqta. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, betul, liyaqta. Nanti buat Ustaz ini. Jadi ibtidanya dengan mengkasrahkan huruf lam ya. Li, ya, liyaqta. Yang tadinya sukun menjadi kasrah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ini Ana ringkaskan untuk lamul amr ya. Cukup insyaallah, nanti setelah ini kita akan lanjut pada babu makharijul huruf. Alhamdulillah sudah di bait 43, nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Baik, kita tutup dulu untuk sesi yang kedua ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman sekalian, tetap sedikit lagi ya, satu sesi lagi, habis itu nanti istirahat. Jadi harus lebih kuat lagi. Nah, antum harus kuat ya. Lebih capek mana? Nyimak atau ngomong? Hah? Kalau Anda terus terang lebih capek nyimak. Anda kalau duduk itu, Anda duduk begini.